Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat 10 saham yang kemarin tanggal 9 Maret jadi mengalami penurunan ya, bisa dibilang kemarin dia ada beberapa saham yang ARB dan ada beberapa saham juga yang minus 2%, 3%, dan 4% seperti itu. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video baru. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah saham Antam. Oke, jadi ini sebagai informasi aja, ini saya buat buat videonya jam 9 ya. Jadi ini sudah open market, cuman kalau untuk di TradingView saya, karena ini kan saya nggak berlangganan, jadi ini ada delay ya. Jadi oke, jadi ini sebagai informasi aja ke depannya. Nah, jadi untuk saham Antam ini sendiri kemarin asing jualan besar-besaran ya untuk saham Antam ini sendiri. Nah, jadi sekarang posisinya kemarin tanggal 9 ini, kemarin tanggal 9 Maret. Jadi bisa kita lihat dia sudah kembali lagi ke area ini ya, di mana area ini adalah area support, area resisten sebelumnya. Area resisten sebelumnya dan area resisten ini di breakout dan ternyata dia tertahan di harga 3020, walau sebelumnya ekornya juga sudah sampai di 3170 dan kemudian masuk lagi ke harga 3020, di mana 3020 ini adalah resisten sebelumnya ya. Dan kemudian ini tanggal 8-nya ya, dan kemudian tanggal 9-nya dia membentuk pola doji butterfly seperti ini. Jadi dia opennya itu langsung ngegap turun sampai ke 2560 dan kemudian sempat naik juga di harga 2740 dan kemudian dia turun dan kemudian dia closingnya turun lagi di harga opening ya. Jadi sampailah dia membentuk pola doji butterfly seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat sendiri hari ini opennya sendiri ini udah muncul ya, udah muncul di sini. Ternyata dia opennya di harga berapa ini? 2530. Nah, berarti dia malah kembali turun lagi ya untuk saham Antam ini. Jadi dia ternyata dia bergerak turun di bawah area ini, di bawah area resisten sebelumnya. Jadi kita bisa tunggu untuk saham Antam ini, kita bisa tunggu dia di bawah sini, di mana di bawah sini adalah area resisten sebelumnya, di bawah adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini sempat ada penolakan, ada rejection di sini. Ketika dia sampai di area ini, di sini ekornya dan kemudian turun lagi, kemudian openingnya dia langsung bergerak di atas harga ini ya, di harga 2350. Nah, ini sama, berarti ini asing juga, kemungkinan ini asing jualan lagi ya untuk hari ini. Cuman karena ini sudah open market, jadi kita nggak bisa buka broker summary ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat dia opennya ternyata langsung di harga 2530 di bawah area ini. Berarti kita bisa tunggu dia turun ke sini ya, turun ke sini. Jadi kalau kita bisa jemput dia misal sampai ke harga ini, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Di sini aja, dan resisten kita di resisten sebelumnya ya. Jadi kita bisa ada kemungkinan dapat sekitar 11,02%. Jadi di harga 22.620 kalau kita menjemputnya di harga 2.360-an seperti itu. Tapi tentunya kalau dia closingnya juga di bawah sini, kita cut loss ya, kita harus keluar atau jangan masuk dulu ketika dia ternyata nanti openingnya di bawah sini lagi ya, untuk beberapa hari ke depan. Tapi kalau ternyata dia nanti hari ini closingnya dia berhasil breakout dari area ini, kita ambil aja berarti di sini cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita tertingginya di sini di 3020, di mana itu adalah resisten tertinggi sebelumnya ya, yang nggak berhasil ditembus seperti itu. Oke, untuk saham Antam ini. Dan untuk MA-nya masih bisa dibilang masih downtrend ya di sini. Sini masih downtrend, di mana garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200. Dan untuk stokastik RSI-nya juga sudah mulai menungki ya, di sini mulai menungki, sudah membentuk dead cross, istilahnya garis ungu ini sudah memotong garis kuning.
Oke, jadi kita tinggal lihat aja nanti closing-nya seperti apa. Jadi kalau closing-nya dia masih berada di bawah sini, di bawah garis area ini, belum masuk ke dalam area ini, kita bisa tahan dulu untuk masuk ke saham, Antam ini. Tapi ternyata kalau dia breakout lagi masuk lagi ke area ini, kita bisa, cicil ambil. Atau kita seperti tadi kita bisa tunggu dia menyentuh area di bawah sini. Nah, ini juga sepertinya udah ada indikasi dia akan, menyentuh ya untuk saham Antam ini. Oke, selanjutnya ada PSAB. Nah, PSAB ini sendiri kalau kita lihat kemarin, saya kan sudah buat area resisten trendline downtrend-nya ini. Di sini resisten downtrend-nya ini dan kemudian dia sudah breakout di sini, sudah breakout di sini dan sudah sampai udah istilahnya sudah, breakout juga dari area resisten tertinggi terdekatnya ya di sini. Di sini ada support, di sini ada resisten dan dia sudah breakout, tetapi dia nggak malah naik ternyata kembali turun ke bawah ya. Di sini candle merahnya ini kembali turun ke bawah sini dan kemudian masuk lagi ke area resisten downtrend-nya ini. Dan kemudian dia breakout lagi dan hanya ekornya saja yang menyentuh di sini dan kemudian turun lagi ya di sini. Berarti ini resistennya begitu kuat dan, sehingga di sini berapa kali rejection di sini nggak berhasil nge-breakout dan nggak berhasil menembusnya. Tetapi hari ini ketika open market, ternyata dia kemarin dia ARB ya di sini 6,54% minus tanggal 9 dan hari ini ternyata dia kembali masuk lagi ke, area resisten trendline downtrend-nya ini. Jadi untuk saham PSAB ini sendiri sangat-sangat tidak disarankan untuk, masuk ya, untuk masuk untuk saat ini. Tapi kita tetap bisa trading kan kalau mau trading di saham ini kita bisa tunggu dia di area ini. Di area ini. Jadi kita bisa tunggu di sini, misal kita masuk di sini. Sini cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Nah, dan resisten kita ya resisten ini ya, resisten yang terdekatnya adalah resisten trendline downtrend-nya ini. Jadi kita beli misal di harga 124 dengan tingkat cut loss kita, 1 tick atau 2 tick atau 3 tick di harga 120 dan resistennya di sini terdekatnya. Dan ini resistennya karena dia masih downtrend, kita masih, semakin lama resistennya akan semakin menyempit ya, seperti itu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga seperti ini, dia sampai di sini dan kemudian sampai di sini dan dia menyentuh resisten yang ini. Jadi bisa aja kita ambil di sini ternyata dia sampai ke resisten ini. Jadi kemungkinan ketika kita jemput dia di area ini, kita bisa dapat sekitar 25% kalau dia langsung bablas ke area resisten ini untuk saham PSAB. Tentunya itu enggak sekarang ya, kita bisa bersabar karena ini indikasinya dia masuk lagi ke sini ya, di sini. Oke. Selanjutnya untuk MA-nya, kalau dari MA-nya ini berarti masih downtrend ya, garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200-nya. Dan ini juga, bisa jadi MA 50 ini untuk menghambat sementara ya, jadi dia bisa tertahan di garis MA 50-nya ini, tapi kalau ternyata dijebol juga, dia bisa sampai ke area sini. Kita lihat aja nanti pergerakannya seperti apa untuk sampai SAB ini. Jadi kesimpulan untuk SAB ini kita, eee belum ya, belum dianjurkan untuk masuk sekarang. Jadi kita bisa tunggu dia sampai ke area ini atau dia breakout lagi dari area ini ya. Kalau dia breakout dari area ini, misal di sini, kita masuk dan resisten terdekat kita ada di sini. Di sini adalah resisten, sebelumnya. Sini. Nah, di sini resisten, di sini, kita bisa jadikan acuan ya. Jadi kalau kita ternyata dia breakout, kita ambil di sini, kita cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita di harga 168, jadi sekitar 8,35% dan cut loss-nya 2,57%. Oke, selanjutnya saham Kino. Kino apa yang terjadi?
ternyata Kino tadi ini tanggal 10 Maret ya. Ternyata dia turun lagi terus. Oke, jadi untuk saham Kino ini sendiri, ini di sini sudah saya siapkan area supportnya. Supportnya jadi di sini adalah resisten yang lalu, di sini resisten, di sini resisten, dan di sini resisten. Kita bisa jemput saham Kino ini di sini. Saham Kino ini di area ini. Sini misal kita dapat harga 2860, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita terdekatnya ada di sini ya. Di harga 3200. 3200 di mana 3200 ini adalah sempat menjadi beberapa kali pantulan ya di sini. Di sini beberapa kali menjadi support dan supportnya tetap di breakdown. Jadi ketika kita masuk di sini resisten pertama kali yang perlu kita timbangkan adalah di 3200 ini. Nah, kalau 3200 ini ternyata bisa ditembusnya, kita bisa hold, kita bisa sampai ke area sini. Jadi di harga 3700, di mana ini adalah resisten selanjutnya ya. Di sini resisten selanjutnya, di sini resisten, di sini sempat menjadi support ya. Sini sempat menjadi support dan kemudian menjadi resisten. Dan kemudian ini target kita bisa sampai ke sini ya. Kalau kita masuk, kita jemput di bawah sini di harga 2860 dan kita bisa dapat resisten TP tertingginya 29% di harga 3700, tentunya dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, di bawah area resisten ini sebelumnya. Oke. Kalau dari trennya sendiri saham ini bagus ya untuk Kino ini, dia masih uptrend, di mana malah bisa dibilang tergolong baru ya di sini. Di sini dia baru membentuk golden cross dan garis MA 50 sudah terangkat ya, sudah menajam ke atas istilahnya. Sudah membentuk uptrend. Jadi bisa jadi dia di sini nanti ketemu di area ini dan ketemu juga dengan garis MA 50-nya. Oke, kalau divergennya tidak ada. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Telkom. Nah, saham Telkom ini sendiri ternyata hari ini masih merah ya, masih terbentuknya merah seperti ini. Jadi untuk Telkom ini sendiri kita bisa jemput ya, di mana dia kemarin reject ya dari area resisten uptrend-nya ini. Di sini sampai ke sini dia sempat keluar kemarin, sempat breakout, tetapi ternyata dia masuk lagi ke dalam kandangnya ini. Jadi kita bisa tunggu dia turun sampai ke sini di garis MA 50 ini menjadi supportnya atau di garis horizontalnya ini. Di sini cut loss kita 1 tick di bawah support uptrend-nya ini ya misalnya. Di sini adalah supportnya, bisa kita lihat. Ini garis MA-nya saya hilangkan dulu ya. Di sini support uptrend-nya, di sini support, di sini support, di sini support, dan di sini adalah support selanjutnya. Jadi kita bisa tunggu dia di sini di area support ini, di mana ini adalah resisten, dan ini sempat menjadi support. Jadi kita bisa tunggu, pertimbangkan di harga area 4200-an ini. Jadi kalau dia sampai di sini, kita bisa ambil, bisa jemput dulu, dan resisten kita di resisten trendline uptrend-nya ini. Nah, jadi di harga 4610 untuk saham Telkom ini kita bisa jemput di sini. Jadi dan cut loss-nya 1 tick di bawah area support uptrend-nya ini. Nah, cuman karena kelebihannya kalau saham sedang uptrend itu garis support dan resisten itu semakin lama semakin meninggi ya. Jadi awalnya kita beli saham ini ketika dia di sini target kita di 4610, tapi karena lama-kelamaan karena dia uptrend jadi bisa jadi resisten kita akan semakin meninggi. Jadi di harga 4690 resistennya, dan cut loss kita lama-kelamaan akan semakin mengecil ya. Jadi ini saya tarik garisnya, kita panjangkan. Nah, jadi cut loss kita jadi malah semakin kecil seperti ini. Jadi awalnya tadi sekitar 3%, jadi sekarang cuma 0,48% kalau dia sampai ke sini. Oke, jadi tadi kesimpulannya untuk saham Antam Telkom ini kita bisa tunggu di harga 4200-an ya, atau kita tunggu di harga supportnya ini, support uptrend-nya ini untuk saham Telkom. Kalau divergennya nggak ada. Oke, selanjutnya ada saham KAF. Kita lihat hari ini dia hijau atau merah. Wah, ternyata dia sudah mulai ada indikasi hijau ya, sudah mulai ada hijau, dan volumenya juga masih kecil ya, karena ini masih jalan setengah jam.
Nah, tapi ini saya buatkan area pertimbangan ya, di mana kalau sekarang ini masih nanggung ya, istilahnya masih nanggung. Misal di sini dia sudah hijau, kita masuk, tapi ini tingkat cut loss kita sudah lebar ya. Jadi di sini misal di harga 1760 ternyata terbentuknya seperti ini, dan resisten kita di sini misal, tapi ini tingkat cut loss kita sudah lumayan tinggi untuk masuk ke saham KAF ini. Jadi kita bisa tunggu aja dia masuk ke area ini, di mana area ini saya buatkan di sini adalah area support sebelumnya. Support di sini ada pantulan, support dan naik dan kemudian turun dijebol, dan di sini ada area retest di sini, area retest resisten, dan di sini juga jadi resisten. Jadi ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan. Jadi ada kemungkinan nanti dia masih akan bergerak turun lagi ya untuk saham KAF ini. Walau dia udah ada konfirmasi candle hijau, sudah muncul buyer ketika dia jualan terus-menerus di sini ya, turun merah terus-menerus. Dan kemudian sudah mulai ada candle hijau, tapi masih ada kemungkinan dia akan turun ke bawah sini atau masuk ke area sini. Jadi kita bisa jemput aja dia di dalam area sini dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dan resisten kita di sini. Seperti itu. Jadi kenapa? Kenapa kalau kita nggak masuk sekarang? Karena kalau kita masuk sekarang kita resisten kita tingkat cut loss kita tuh sudah tinggi ya, sudah melewatin dari lebih dari 10% dan itu juga masih berjarak ya. Masih berjarak. Jadi masih ada kemungkinan dia masih akan memasuki atau menyentuh area-area ini. Jadi misal aja lah kita dapat di harga ini, di harga mepet ya, di harga 1690 itu cut loss kita sudah agak berkurang ya, istilahnya sudah menyempit atau mengecil jadi 9,47% atau di bawah 10%, masih aman. Kalau masuk sekarang itu sudah terlalu lebar untuk cut loss-nya. Kalau divergennya nggak ada. Kalau dari trennya sendiri ini masih downtrend ya, garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 200 dan candle-candle juga berada di bawah garis EMA 50 dan EMA 200. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa tunggu dia menyentuh area ini ya, area di harga 1690 dan harga berapa nih? 1575 untuk saham KAF. Jadi kalau dia menembus juga harga 1575 ini, kita ada kemungkinan dia akan lanjut bablas ke bawah lagi. Oke, selanjutnya ada KPIG. Nah, KPIG ini sendiri ternyata tadi sudah sempat naik ya, sempat naik ngejebol area resisten ini sebelumnya, di mana ini saya buat area support. Di sini support dan di sini supportnya di breakdown dan kemudian sempat retest menjadi area resisten dan kemudian di breakout lagi dan sini retest lagi untuk menjadi support dan kemudian di sini dijebol lagi. Pernah sempat masuk dan kembali turun lagi ya. Di sini dia masih tertahan di area bawah resisten ya. Jadi kita bisa tunggu untuk saham ini ada dua kemungkinan. Jadi pertama kita tunggu dia di bawah sini menyentuh area atau mendekati area 81 di mana itu adalah support sebelumnya dan tingkat cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dan resistennya tetap di sini di harga 104 ya. Bisa kita dapat, jadi kalau kita masuk mendekati area ini kita bisa ada kemungkinan dapat sekitar 25% dan cut loss kita 4,83% ya di harga area 81. Tapi kalau ternyata dia nanti closingnya nggak turun atau ini nanti dia closingnya breakout, kita bisa ambil juga ketika dia breakout. Kita breakout di sini dan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dan resisten kita di sini. Di mana resisten ini adalah resisten sebelumnya ya di sini. Sini resisten, ini sini menjadi resisten, di sini menjadi resisten, sini resisten, di sini resisten ya. Nah, jadi ada kemungkinan ini kemarin resisten ini kan sebenarnya sudah di breakout juga ya, sudah di breakout. Nah, tapi kalau ini saham ini kemungkinannya dia masih akan bergerak turun ya, karena saya mendapati ada pola divergen di sini, bearish divergen, di mana di sini harganya naik, tapi kalau dari RSI-nya dia malah turun ya. Jadi ada pertimbangan saya untuk kita tunggu dia di harga ini, di area harga 81 ini untuk saham KPIG ini sendiri. Kalau kita lihat dari MA 50 dan MA 200-nya dia masih tertahan di garis MA 50-nya ya, tapi nggak menutup kemungkinan nanti dia bakal lanjut turun dulu untuk KPIG ini. Oke. Selanjutnya ada saham film. Film ini kemarin sudah breakout sepertinya. Nah, sudah breakout ya, saham film ini sudah breakout dari resisten ini sebelumnya di sini, tapi ternyata dia gagal ya, gagal breakout dan kembali turun ke bawah sini. Dan ini juga dia
opening-nya tanggal 10 Maret ini dia ternyata masih merah candlenya. Jadi kemarin merah dan hari ini kembali merah lagi. Jadi kita bisa tunggu dia di bawah sini. Di bawah sini, misal kita jemput dia di sini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya dan sempat ada 2 kali pantulan di sini. Nah, jadi kita bisa tunggu di area itu dengan tingkat cut loss itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Dan resisten kita masih sama resisten yang ini ya. Jadi kita bisa tunggu jemput saham film ini di area ini di harga 770 sampai mentoknya di harga 715. Tapi kalau dia ternyata ngejebol juga area 715, jadi jangan masuk dulu ya. Bisa jadi dia masih akan lanjut turun ke bawah. Nah, di sini jadi di sini adalah pergerakan pola sideways-nya ya. Jadi kita bisa tunggu di sini. Kalau sekarang masih kan dia masih di tengah-tengah ya, masih labil, masih mau ke atas atau ke bawah. Jadi kita bisa tunggu dia di bawah sini, di bawah area ini, mendekati harga 765 dan mentoknya di 715 atau 710 ya. 710. Nah, ternyata kalau dia nggak turun, ternyata dia breakout lagi, kita bisa mulai coba cicil-cicil masuk juga di harga itu. Misal di harga 1045 dengan cut loss kita di harga 995, 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, area resisten sebelumnya, dan TP kita di sini di harga 1170 di mana itu adalah resisten sebelumnya ya. Di sini adalah support sebelumnya. Di sini bisa kita lihat pernah di breakout dan sempat retest di sini beberapa kali dan kemudian dia tetap di breakdown lagi. Dan di sini juga ada area supportnya, area resistennya di sini pernah ada sentuhan di situ. Nah, jadi itu adalah area yang kita pertimbangkan ketika dia breakout dan kita mulai masuk. Itu adalah area yang pertama kali yang harus kita pertimbangkan untuk taking profit. Oke. Selanjutnya ada, coba kita lihat dari MA-nya. Dan di sini MA-nya juga masih, kalau saham ini sendiri trennya masih bagus ya, masih strong uptrendnya di mana garis MA 50 berada jauh di atas garis MA 200-nya. Oke, tapi ini candle-candlenya juga sudah mulai berada di bawah garis MA 50-nya. Jadi kita bisa tunggu di bawah sini atau dia tunggu dia breakout di atas sini untuk saham film ini sendiri. Selanjutnya ada saham ITMG. Nah, ITMG ini sendiri ternyata dia hari ini langsung ngegap dan turun lagi ya, turun lagi. Jadi untuk ITMG ini sendiri kemarin dia sudah breakout dari harga 27.675 di sini, breakout dan kemudian sampai ke area resisten ini. Area resisten ini, garis ini saya buatkan di mana ini adalah resisten sebelumnya ya di sini. Di resisten dan kemudian belum sampai di sana sih sebenarnya, belum sempat nyentuh sudah membentuk pola, bisa dibilang pola evening star ya ini ya. Pola doji lah ya, atau doji. Dan kemudian reject dan turun ya, turun dan masih tertahan di area ini sebenarnya, area ini. Tapi ternyata hari ini dia openingnya langsung ngegap di bawah sini ya, langsung di bawah area ini. Oke, jadi untuk saham ITMG ini sendiri, kalau dari trennya masih bagus, garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200, masih menandakan saham ini masih bergerak uptrend. Tapi kalau untuk masuknya sekarang sudah mendekati resisten dan dekat. Dan ini juga ada indikasi dia akan koreksi dulu. Oke, jadi kita bisa pasang posisi atau ancang-ancang baik kita ketika dia berada di area ini. Di mana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini ada breakout, kemudian dia retest di sini dan retest lagi, naik lagi ke atas dan di breakdown, kemudian berubah menjadi support di sini. Jadi support dan kemudian di sini juga menjadi support dan supportnya di breakout dan kemudian retest di area ini dan kemudian dia naik, ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke area ini. Nah, ketika kita masuk di area ini, kita cut loss kita bisa 1 tick di bawah area ini bisa, kalau mau maksimalnya di bawah sini, di mana ini adalah garis support uptrendnya di sini. Di sini support uptrendnya, di sini support, dan di sini juga support menjadi support. Nah, jadi di sini kita bisa masuk ketika di harga 23.250 atau di area ini. Dan kalau kita lihat garis MA 50-nya juga berada di area ini ya, di area ini. Jadi bisa dia nanti tertahan di area ini dan tertahan di garis MA 50-nya dengan resisten kita tertingginya di sini. Di sini ya. Di 27.650, jadi sekitar 18,92%. Atau kita cari resisten minornya, di sini mungkin resisten minornya ya.
Sini ya. Di sini karena dia sini turun terus kemudian naik di sini dan di sini dia reject lagi. Jadi bisa jadi ini adalah resisten minornya. Jadi kemungkinan kalau kita masuk di harga ini kita bisa TP di harga 25.200 terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi sekitar 8,49% dengan kalau cut loss-nya kita maksimalkan di 7,53%. Tapi ternyata nanti kalau dia misal break di sini juga mantul ya, di sini mantul, ada indikasi saham pantulan, kita bisa masuk di situ dan take profit kita di area ini. Sini seperti itu. Oke, jadi ini bisa kita pertimbangkan juga ya. Jadi dua area ini bisa kita pertimbangkan. Kalau ternyata di sini di 25.200 ini jebol juga, berarti kita bisa tunggu dia di area ini. Tapi kalau di sini ada indikasi pantulan, kita bisa mulai cicil masuk dan resisten kita ada di sini di harga 27.675 untuk saham ITMG ini. Selanjutnya ada ZYRX. Oke, ZRX ini sendiri ternyata sekarang dia merah lagi. Kemarin setelah merah ditutup closingnya minus 1,75% dan sekarang dia sudah minus 2,68% ya di jam setengah 10 tepat. Nah, jadi ini kemarin saham ini sebenarnya sudah breakout ya, sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Di sini sudah breakout dan kemudian dia juga sudah bergerak di atas area ini, di mana ini adalah area support sebelumnya ya, support dan menjadi sempat menjadi resisten dan sudah di breakout dan kemudian sampai di sini dia reject ya. Sampai di sini dia reject dan kemudian kembali turun ke bawah sini dan menjadikan area resisten yang sebelumnya di breakout itu menjadi area support. Jadi resisten downtrendnya berubah menjadi support downtrendnya. Nah, jadi kita untuk saham ini saya sarankan untuk nggak masuk dulu saat ini. Kita bisa tunggu dia di bawah area ini ya, di bawah area ini. Jadi kita bisa misal masuk dia di sini dan catalystnya 1 tick di bawah area ini dan resisten kita di sini tertingginya. Jadi kita bisa tunggu dia bergeraknya seperti ini. Jadi bisa jadi kalau saham yang seperti ini, misalnya ini seperti ini ya, seperti ini, dia akan bergeraknya seperti ini. Nah, jadi kita bisa tunggu dia tetap berada di area support downtrendnya, tapi dia masih tertahan di area supportnya ini, di mana ini adalah support, ini adalah support. Jadi ada kemungkinan ketika dia sampai di area ini, dia akan mantul ke atas sini ya. Oke, seperti itu untuk saham ZRX. Jadi kita bisa tunggu dia di area ini ya. Selanjutnya ada saham Wood. Nah, saham Wood ini sendiri saya buatkan area di sini, di mana area support ini, dan dia sekarang sudah mendekati ya, tapi ini sudah tadi ternyata openingnya hijau, dan ini volumenya juga masih hijau, tapi masih kecil ya untuk saham Wood ini. Jadi saya pertimbangkan untuk saham Wood ini bisa kita tunggu aja dia dekatin area sini, catalystnya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita di sini. Dimana ini adalah support sebelumnya ya, di sini support, dan kemudian supportnya di breakdown. Kalau sekarang kita masuknya di sini itu sebenarnya masih kecil sih, jadi bisa juga jadi pertimbangan ya, masih jadi pertimbangan kalau nanti dia bertahan hijau kita bisa cicil masuk karena dan kita pertimbangkan juga untuk risk reward-nya ini masih 6,43% ya, dengan resisten yang kemungkinan kita dapat kalau dia naik sekitar 7,86%, tapi masih ada kemungkinan sepertinya ini masih akan turun ya, dimana sebelumnya juga pernah terbentuk doji seperti ini karena dia posisinya masih di tengah-tengah, dia masih lanjut turun. Jadi ini kan juga masih lumayan berjarak ya sama support terkuatnya lah istilahnya, dimana support ini adalah support di sini ada resisten dan kemudian ini adalah support dan ini menjadi support dan kemudian ini bisa jadi adalah alamatnya atau tempat yang ditujunya untuk pergerakan candle selanjutnya. Jadi kalau kalian mau masuk sekarang ya sebenarnya nggak masalah juga karena yang pasti ini candlenya pastikan nanti closingnya candlenya masih hijau ya atau tetap hijau. Jadi
Di sini kalian harus tahu, resiko kita berapa ketika kita masuk. Misal kalau nanti masuk di harga 705 aja, itu udah 1:1 ya, jadi cut loss dan resistennya hampir sama kalau di harga 705. Nah, tapi kalau kalian mau sabar atau mau melihat pergerakan nanti seperti apa, kita bisa tunggu di bawah sini. Jadi cut loss kita akan semakin sempit dan resisten kita akan semakin melebar. Atau ternyata kalian takut ini, nanti takut ketinggalan pesawat, ya nggak masalah. Kita bisa bisa tunggu dia ketika dia breakout dari area ini. Dan resisten kita resisten yang trendline-nya ini, di mana ini adalah resisten, downtrend-nya, di mana resistennya semakin lama semakin turun dari sini. Sini turun, di sini turun. Oke, jadi kita bisa pertimbangkan dia ketika dia breakout di area ini atau berada di atas area 755 ini. Kalau ternyata dia di sini nanti dia naik terus dan cut loss sisa 1 tick di bawah area ini untuk saham Wood ini. Kalau kita lihat dari MA50 dan MA200-nya, saham ini masih uptrend ya. Garis MA50 masih berada di atas garis MA200, tapi kalau candle-candle ini kelamaan di bawah sini, ini akan mengakibatkan terbentuk pola dead cross ya, di mana garis MA50 akan memotong garis MA200-nya. Oke. Kalau dari stokastiknya nggak ada indikasi divergennya ya. Oke, jadi sekian aja untuk beberapa analisis saham ini. Ini video ini saya buat ketika sudah open market ya. Jadi udah setengah jam open market. Dan kita lihat nanti tentunya saham-saham ini kemarin ini adalah saham-saham yang kemarin tanggal 9 Maret itu merah ya semua. Semuanya koreksi. Jadi kita lihat saham-saham ini nanti kalau yang sudah beberapa saham tadi yang sudah mendekati area support, kita bisa mulai cicil masuk kalau ada indikasi bagus dari bid offer dan bagus dari transaksi asingnya juga. Nanti saya akan cantumkan di akhir video ini bagaimana cara membaca bid offer. Oke, sekian aja dari saya. Untuk selanjutnya saya mohon untuk diberikan like di video ini dan komen apa aja terserah untuk mendukung berkembangnya channel saya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.